Anda kembali bersama The Headline, siapa penantang kuat Ahok? Tadi saya tunda Mas Toto ya. Iya. Ada track record, ada harapan begitu katanya. Iya. Yang menarik begini, kalau ingin membaca rasionalitas masyarakat Jakarta ya, bagaimana kita juga bisa memberikan masukan katakanlah kepada para penantang Ahok yang lebih banyak malah menurut saya menjual boleh cerdas, boleh tegas, tapi harus santun. Atau mengatakan saya mengapresiasi semua kinerja Ahok, tapi saya bisa lebih santun. Nah, ini menurut saya kalau kita bandingkan dan belajar dari apa yang dihadapi oleh pemilih Jakarta di Pilkada tahun 2012, ini salah total. Pada tahun 2012 itu memperlihatkan isu primordial, cara-cara komunikasi, itu bukan menjadi faktor utama. Kenapa kita melihat yang memenangkan pertarungan itu bukan tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, yang pernah menjadi calon presiden PKS, bahkan presiden partainya. Kenapa bukan Faisal Basri yang memiliki konsep luar biasa dan lebih dahulu memiliki ketokohan secara nasional? Kenapa yang menang wali kota Solo berdampingan dengan Belitung Timur? Karena memang dalam logika rasionalitas pemilih, dalam ilmu rasionalitas pemilih, yang dianggap sebagai modal utama untuk mengubah atau memperbaiki apa yang telah dilakukan incumbent, itu ada track record di bidang yang sama. Nah, itu yang menyebabkan dan menjawab juga kenapa dalam survei-survei sebelum, ketika masih ada nama Ridwan Kamil, yang tertinggi itu adalah Ridwan Kamil dan Ibu Risma. Bukan nama-nama tokoh nasional. Nah, ini yang menurut saya jadi PR buat Yusril yang tidak bisa menang dengan sekedar memakai baju Mickey Mouse misalnya, yang tidak bisa menang dengan sekedar misalnya mengatakan dirinya lebih santun dibandingkan Ahok, bagaimana kemudian dia harus menembus batas-batas rasionalitas pemilih Jakarta yang sudah terbukti di tahun 2012. Walaupun kalau lihat dari surveinya tadi paling tinggi di antara para penantang ya sekarang ini Yusril ya. RK sudah bilang tidak ikut soalnya. Karena tidak ikut, yang kedua Ibu Risma tetap berpotensi lebih tinggi menurut saya dengan track record dan partai yang dimiliki, tetapi yang kalah dari Yusril hanya dia belum jelas memiliki positioning, termasuk partai belum jelas memiliki positioning. Sementara Yusril clear, saya ingin head to head dengan Ahok. Pak Kris? Ya saya kira begini, ini ada babak baru dalam kehidupan demokrasi kita ini. Pokoknya rakyat sudah tidak mau citra-citra lagi, kerja. Terus mengalahkan Ahok ini, Mas Ahok ini harus kerja ekstra keras, ya, kerja ekstra keras. Karena apa? Karena begini, karena dengan menunjukkan kerja tidak usah kerja sebagai gubernur, pasti nggak bisa karena belum jadi gubernur. Tapi rekam jejak dari apa yang pernah dia jabat sebagai pejabat publik, apa yang sebetulnya bisa ditonjolkan, yang bisa meyakinkan rakyat Jakarta bahwa oh kamu ternyata lebih hebat daripada Ahok. Nah, dengan cara begitu mungkin dia bisa mengalahkan Ahok. Tapi memang sayangnya kok belum ada yang saya kira yang bisa berbuat seperti itu. Itu yang saya sayangkan. Jadi sayangnya begitu, kerja gitu. Ya pilihan sekarang ini ya kalau lihat generasi baru ya, memilih pemimpin itu sama dengan mungkin memilih seorang idola. Tetapi idola dalam pengertian seorang ikon yang tahu betul-betul konkret hasilnya. Mereka betul tidak lagi mau dengar yang orang ngomong-ngomong banyak itu dan itu hanya ngomong seperti kata Mas Kris tadi, pencitraan. Karena kita sudah punya sejarah semua itu sebelumnya dan itu ada di kepala mereka, ada dalam pengetahuan mereka, yang begitu nggak benar dan nggak bagus untuk saat ini. Yang benar itu adalah yang kita tahu mungkin ngomongnya nggak peduli santun atau tidak, tapi kerjanya bagus. Tapi yang jelas sekarang ini kan Ahok mau independen. Buat Mas BHM parpol gimana gitu? Kalau saya lihat sih Ahok tuh tidak menutup diri terhadap dukungan partai politik kok. Jelas. Cuma kemarin kan karena dia takut dijebak oleh partai politik kan. Sehingga sebetulnya menurut saya ya Ahok nggak salah kalau dia untuk keluar dari jebakan itu dia masuk ke sini. Tapi buat saya tadi seperti tidak salah kalau masih ada parpol yang masih ada yang mau mendukung. Malah mau ikut, menurut saya Nasdem tuh cerdas sekali. Dia saya nggak heran kalau nanti dia naik suaranya di Pikiran maju. Karena dia nebeng popularitasnya dari Ahok. Tapi menurut saya setuju seperti yang Anda sebut tadi, ketegasan itu. Di sebagian orang terutama kan di Jakarta ini kan yang paling besar populasinya malah yang udah agak lanjut usia kan Mas ya, di atas 50. Itu kalau dari data BPS, dari database itu BPS itu di umur 20 ke 30 27,5. Enggak, kalau penduduk Jakarta populasi. Itu kan yang berbeda. Ini kan orang yang punya memori. Jakarta tuh maju di bawah Ali Sadikin yang keras dan tegas. Jadi buat orang kayak kakak saya, kayak teman-teman saya seumur usia saya itu, emang Jakarta mesti orang kayak Ali Sadikin, kayak Ahok, kalau nggak beres. Gitu loh. Jadi itu juga
buat yang dia usianya mengenal Ali Sadikin itu satu plus faktor buat Iya. itu. Buat partai politik apakah harus segera switch gitu artinya? Ya, buat partai politik ini pertaruhan ya. Sudah ada partai yang langsung berani melakukan pertaruhan dengan mendukung anak-anak muda bernama teman Ahok. Karena menyadari bahwa memang ada aspirasi, gelombang besar aspirasi dengan gaya baru yang tidak bisa dilawan. Tapi kan ada partai politik juga yang lebih mengutamakan prosedur. Dengan mengatasnamakan prosedur kami sudah baku. Tidak mungkin kami mendukung gaya baru jalur independen yang cenderung kemudian ini bisa bahkan dianggap sebagai deparpolisasi. Tapi saya pikir mereka cukup mulai menyadari kok. Partai-partai jangan dianggap tidak memiliki survei internal. Saya tahu sekali memiliki survei internal. Klien soalnya. Kliennya Mas Toto. Kenapa kemudian tidak ada partai sampai detik ini mengeluarkan hasil survei? Karena hati-hati. hasil survei belum mengembirakan mereka. Nah itu tapi menurut saya pada titik tertentu akan mencapai titik temu, mereka menjadi lebih rasional. Setuju malahan. Jadi partai kalau mau reformasi coba di Jakarta dulu karena Jakarta tuh orangnya sangat rasional dan transparan. Jadi ini kesempatan beresin dulu tuh yang namanya pengurus partai Jakartanya supaya benar-benar reformatif. Tetapi mengendalikan partai doang tidak akan berjalan tanpa kekuatan masyarakat yang mempenetrasi ke dalam. Mas, masih 10 bulan lagi untuk pilkada Jakarta, pilkada serentak ya. Konstelasinya seperti apa Anda melihatnya? Oh, 10 bulan saya kira tergantung. Tergantung apakah para pendukung-pendukung Mas Ahok ini betul-betul pendukung yang memang menjadikan kemenangan Mas Ahok menjadi kemenangan rakyat atau cuma kemenangan kepentingan kelompoknya. Itu saya kira penting sekali. Supaya apa? Supaya kemudian juga jangan terlalu antusias mendukung dan dukungan itu bisa menjadikan nanti malah bumerang bagi orang yang diharapkan seperti itu. 10 bulan Mas Toto. 2012 memperlihatkan kejutan bisa terjadi di injury time. Pencalonan masih bisa mengejutkan. PDIP punya poros sendiri, Gerindra berpeluang membentuk poros sendiri. Artinya Ahok tidak bisa dikatakan sudah jumawa dan pasti menangkan pertarungan. Tetapi data dan sejarah memperlihatkan bahwa kepuasan publik itu tidak bisa dilawan oleh manuver politik apapun. Jadi lagi-lagi buat Ahok kalau ingin bertahan pada posisi seperti ini, bekerja mulai mungkin agak menghindari pembicaraan mengenai manuver politik karena kita tahu kelemahan Ahok itu mungkin bukan ada di hati dan di pikirannya tapi di mulutnya, itu yang sering dikatakan orang. Saya setuju. Sebetulnya kalau buat tidak hanya Ahok, semua incumbent, kampanye yang paling efektif adalah bekerja dengan baik. Nggak usah ngomong-ngomong gitu loh. Bekerja dengan baik, orang lihat hasilnya. Dan saya setuju, memang ini Ahok harus lebih berhati-hati dalam menjaga mulutnya, menjaga juga perilakunya. Karena ini semua kan nyincir nih. Semua orang tahu hanya bisa mengalahkan Ahok kalau Ahok kejungkel sendiri. Nah itu mereka melihat itu. Di sini yang harus hati-hati. Dan menurut saya dalam 10 bulan, kalau saya pribadi sih merasa gitu ya. Dalam 10 bulan ini, kalau memang misalnya PDIP majuin Risma, harus dari sekarang dibentuk. Itu masih ada kemungkinan. Jangan walaupun kasihan orang Surabaya kalau buat saya sih. Ya, itu kasihan. Catatan Bang Don, 10 bulan masih panjang memang. Saya yakinkan kita datang dengan asumsi Ahok tidak akan berubah cara berkomunikasinya. Tapi 10 bulan itu bisa menjadi sesuatu yang besar sekali untuk dia kalau bisa mendeliver semua apa yang dijanjikan, misalnya bangun apa saja yang dia sudah janjikan, dan itu dilihat oleh publik Jakarta dan itu akan menjadi bahan yang paling baik untuk dia. Oke. Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.